Halo semuanya, udah siap buat belajar hari ini? Sebelumnya, kenalin, aku Amanda Sinta Puspita, mahasiswi pendidikan matematika Universitas Lampung. Hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebenarnya, apa sih gunanya kita belajar teorema Pythagoras? Nah, sekarang coba kamu bayangin, kamu lagi main di sudut lapangan. Lapangannya punya panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Kamu mau lari dari sudut kamu ke sudut paling jauh di seberang kamu. Tapi kamu gak mau muter-muter. Kamu mau langsung lari lurus lewat tengah lapangan. Kira-kira kamu bakal lari sejauh berapa meter ya? Nah, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, teorema Pythagoras itu bisa membantu kita menentukan jarak, mengukur tangga yang dibutuhkan untuk meminimalisir kecelakaan, untuk mengukur tinggi bangunan, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi. Teorema Pythagoras punya dalil yang bunyinya, pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, ini sisi miring disebut hipotenusa. Sebenarnya isi atau dalil Pythagoras ini udah ada sebelum Pythagoras lahir loh. Pythagoras sendiri ialah ilmuwan atau filsafat yang lahir pada tahun 582 sebelum Masehi di Yunani Selatan. Tetapi Pythagoras lah orang pertama yang mampu membuktikan kebenaran dalil Pythagoras secara matematis menggunakan metode aljabar. Maka dari itu, teorema tersebut dikenal dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya, kita akan mencoba membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Kalian bisa coba juga ya di rumah. Untuk membantu kalian, di sini aku udah siapin LKPD digital. Silahkan scan barcode di samping ya. Nah, lihat di sini kita punya 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana di setiap sisinya sudah kita beri nama. Sisi hipotenusanya kita beri nama C, dan sisi siku-siku lainnya kita beri nama A dan B. Dan pertama dari 4 segitiga siku-siku yang identik ini membentuk sebuah bangun, yaitu bangun persegi. Bangun persegi ini dapat berbentuk dari sisi-sisi miring atau sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut. Seperti yang kita ketahui, persegi memiliki rumus luas sisi kali sisi, maka persegi ini memiliki luas C kali C atau C kuadrat. Nah, selanjutnya, keempat segitiga siku-siku yang identik ini akan kita transformasi menjadi susunan yang kedua. Di susunan yang kedua ini, keempat segitiga siku-siku yang identik tersebut akan membentuk dua buah bangun, yaitu bangun persegi 1 dan bangun persegi 2. Bangun persegi 1 mempunyai luas A pangkat 2 dan bangun persegi 2 mempunyai luas B pangkat 2. Maka, pada susunan kedua ini, luas totalnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalian masih ingat nggak bunyi dalil Pythagoras di awal video tadi? Kegiatan yang baru saja kita lakuin itu memenuhi bunyi dari dalil Pythagoras, di mana bunyi dalilnya adalah jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi miring atau sisi hipotenusa segitiga siku-siku, di mana secara matematis dapat kita tulis sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita mendapatkan rumus teorema Pythagoras. Sekarang ayo kita coba menerapkan rumus tersebut. Di sini kita diminta untuk menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Pertama-tama, untuk menyelesaikan masalahnya, kita tulis dulu nih informasi apa sih yang dapat kita ketahui dari soal. Yuk kita tulis dulu. Yang pertama, di sini diketahui sisi miringnya atau hipotenusanya. Kita misalkan C. Jadi sisi C berapa ini? 10 cm. Lalu sisi bawah kita misalin A sebagai alas ya. Sisi A berarti 8 cm. Maka sisi yang tinggi nih, yang berdiri, yang nggak kita ketahui atau yang dicari, kita misalkan dengan sisi B. Kita udah dapat kan ya tadi rumusnya, C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kan tadi juga udah kita ketahui nih, panjang sisi C dan sisi A-nya. Sekarang kita masukin ke rumusnya. C-nya berapa tadi? 10, berarti 10 pangkat 2.
A-nya berapa? 8. Berarti 8 pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sekarang kita tinggal hitung. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 8 kuadrat sama dengan 64. Ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari B kuadrat, maka kita pindah ruas ini. 100 dikurang 64. Berapa 100 dikurang 64? Ya, B pangkat 2 sama dengan 36. Tapi kan di sini masih B pangkat 2 ya, sedangkan yang ditanya tadi sisi B. Berarti kita hilangin kuadratnya dengan cara kita akarin 36-nya. Jadi B sama dengan akar 36. Akar 36 berapa? 6. Maka B sama dengan 6. Maka sisi B adalah 6 cm. Berarti sekarang kita bisa ya menyelesaikan permasalahan yang ada di awal video tadi. Dari permasalahan yang sudah diberikan, dapat kita ilustrasikan bentuk lapangannya sebagai berikut. Lapangannya punya panjang 16 meter dan lebar 12 meter. Yang ditanya adalah jarak tempuh kamu dari awal kamu berdiri hingga sudut seberang sana. Nah, ternyata setelah diperhatikan, yang ditanya adalah panjang diagonal dari lapangan tersebut. Yang ternyata setelah kita lihat-lihat ternyata membentuk segitiga siku-siku nih. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu informasi apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, di permasalahan tersebut diketahui panjang lapangan serta lebar lapangan. Maka kita bisa misalkan panjang lapangan sebagai sisi B dan lebar lapangan sebagai sisi A. Maka sisi B memiliki panjang 16 meter dan sisi A 12 meter. Karena yang diketahui adalah sisi A dan B, maka yang ditanya adalah sisi C atau sisi hipotenusanya. Maka selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya tadi berapa? 12, berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Didapatkan hasil C kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. Selanjutnya C kuadrat sama dengan kita jumlahkan menjadi 400, maka untuk menghasilkan C-nya sama dengan akar 400. Berarti C sama dengan akar 400 berapa? 20. Maka C sama dengan 20. Sehingga dapat kita simpulkan kamu akan berlari sejauh 20 meter. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini udah selesai ya. Sekarang kamu scan barcode ini, terus kita main game Pythago bersama-sama.